kita sih nggak pernah yang ngoplos solar sama Dex gitu ya. Atau solar sama minyak goreng mungkin ya. Di beberapa orang, wah kalau tambahin minyak goreng nih jadi lebih irit. Oh, ya kita sih nggak segitunya juga gitu. Kayak yang tadi bagian kayak R&D gitu kan juga mau nggak mau ada aja yang dioprek tadi kan. Iya betul. Kita bahkan di DM atau di mobil Santa Fe yang keluaran 2013 itu kan masuk Indonesia kan nggak full spec tuh. Dibikinin dioprek sama temen R&D bisa full spec. Halo Sobat Fitri, balik lagi di Podcast Station. Dan hari ini saya bakal ngobrol-ngobrol bareng teman-teman dari Sochi Santa Fe Owner Community Indonesia. Halo, salam aspal. Dengan ada siapa aja nih yang datang di sini? Ada Om siapa dan Om siapa? Saya dengan Doni. Dengan Om Doni dan saya dengan Rifki. dengan Om Rifki ya. Om Rifki aja nggak apa-apa ya. Rifki aja. Ya. Oke, Om Doni sama Om Rifki nih dari Jakarta kah atau dari luar kota? Kalau saya domisili di Surabaya, kebetulan lagi ada kerjaan di Jakarta aja. Berarti gitu. Domisilinya Surabaya. Ya. Di Jakarta lama atau? Ya 2 minggu sebulan kayak gitu. Kalau Om Rifki? Kalau saya sih domisili di Tangerang, kerja di Jakarta. Jadi ya deket lah ya berarti kali kesini. Ini juga sambil kerja kan? Sambil kerja, ya bener sih. Break makan siang kan? Terima kasih ya. Bener. Ketahuan deh syutingnya di jam-jam makan siang berarti ya. Berarti jam 1 balik dong. Jam 1 harus balik ya. Kalau misalkan Sochi ini emang di setiap kotanya itu ada atau kayak besarnya itu di Surabaya doang nih, besarnya di Jakarta gitu? Jadi Sochi itu total ada beberapa chapter ya, maksudnya ada chapter Banten Tangsel, Om Rifki ini chapter Banten Tangsel gitu, terus ada chapter Jabodebek kayak gitu, terus ada chapter Intim Indonesia Timur digabungin jadi teman-teman Indonesia Timur itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur jadi satu, chapter Pasundan sama chapter Sumatera. Kayak gitu, jadi semuanya tergabung dalam satu chapter gitu masing-masing. Tapi kalau ngomong semuanya member di chapter pasti member chapter di nasional kayak gitu-gitu. Jadi kita total sekarang udah hampir 600 member untuk Sochi ini. Iya kayak gitu. Itu dari semua total. Semuanya. Paling banyak di mana tuh membernya? Jabodebek kayaknya ya. Jabodebek paling banyak. Oh, gitu. Itu juga 600 juga lumayan banyak juga untuk anggota diesel loh. Iya, gitu. Kalau dibilang kan kita kan mobil Korea ya, ya maksudnya mobil yang bukan mainstream lah, jadi anti mainstream malahan kali gitu. Tapi biasanya kalau ada anti mainstream itu lebih gengsi gitu sih Om. Itulah atau nih kalau anak-anak Sochi sendiri kan? Gengsi gimana tuh? Biasanya kalau kan merasa beda gitu loh, bukan beda yang kayak insecure atau gimana, beda tuh justru kayak ya gue mah beda gitu, nggak kayak yang pada pasaran pada umumnya gitu. Ngerasa gitu nggak sih kalau anak-anak Sochi? Yang pasti yang unik itu pasti lebih menarik kan. Nah itu maksudnya poinnya itu, bedanya itu. Ya itulah serunya pakai Santa Fe. Nah, setuju. kita punya hashtag ya Om ya. Betul. Kalau di bercanda di grup itulah serunya pakai Santa Fe. Kalau dari anak-anak Sochi ini tadi kan paling banyak Jabodebek ya. Itu masing-masing setiap wilayah ada apa sih namanya tuh kalau kumpul-kumpul kayak kopdar gitu. Ada nggak? Atau kalian tuh mungkin ada agenda nasionalnya kayak jambore atau apa gitu? Yang pasti sering ngoprek nih teman-teman Banten sama Tangsel ini, Om Rifki ini sering ngoprek nih. Karena kan deket juga ya domisilinya. Terus kita itu kalau kopdar sih ya nggak ada waktu, maksudnya kalau lagi ada kumpul ya kumpul aja gitu. Tapi yang pasti ada kegiatan touring ya. Kita touring jauh itu ada 2 dalam setahun. Jadi akhir tahun sama tengah tahun gitu. Nah ke depan ini kita rencananya mau ke Celebes ke depan. Tapi yang 2021 itu kita touring terjauh kita sampai sejauh ini adalah ke titik nol. Ke titik nol. Jadi kurang lebih PP kalau dari Jakarta 6.000, kalau dari saya dari Surabaya 7.500 lebih lah kayak gitu. Dalam 2 minggu waktu itu. Dari ujung Jawa itu kan berarti kan. Dari ujung Jawa ke ujung terus nyebrang. Itu kalau yang dari Surabaya Om sendiri atau ada beberapa rombongan lagi? Ada 3 member kayaknya. Om Anton, Om Sigit, saya ya bertiga. Ada 3 dari Surabaya. Yang lainnya banyak kan dari total yang ikut
pas waktu yang ke 0 km itu? Total ada 18 mobil, tapi yang ke titik 0 cuma 16 mobil. Kayak gitu. Duanya dia ngikut sampai cuma berhenti di titik tertentu kayak gitu. Jadi dia pengen ikut touringnya kita karena kalau touring kita kan seru tuh. Nah, serunya ya satu tuh kalau di kita nggak pakai patwal, terus kita nggak pakai strobo gitu, terus wajib radio komunikasi. Jadi selama perjalanan ya dengerin mulai dari teman RC yang mandu jalan hingga cerita tentang sejarah. Jadi kan kita malam tuh ngantuk gitu, jadi ada yang dongeng. Harus ada yang ngobrol. Iya, dongeng gitu sambil jalan, dongeng kayak gitu. Jadi ya itulah serunya. Sama ini Om, yang paling penting kita tuh kalau Sochi touring itu selalu bawa keluarga. Jadi satu mobil itu satu keluarga gitu biasanya? Betul. Oh, berarti ada yang bawa istri, anak. Tapi kan itu bisa berhari-hari ya Om? Iya. Karena itu akhir tahun atau tengah tahun bisa cuti kan. Makanya barengan mungkin ada yang anak sekolah gitu ya. Biar kalau tengah tahun kan berbarengan dengan libur sekolah kan ya. Akhir tahun juga itu. Jadi bener Om Rifki tadi, kita itu touring keluarga. Jadi bahkan beberapa touring, kita kan selain touring jauh itu ada touring kayak pendek. Misalnya kayak touring ke Kuningan, touring ke mana itu yang terakhir kita yang 50 mobil itu ke mana itu? Ciletuh. Nah itu kayak gitu. Nah yang seru itu sampai anak-anak itu yang ngumpul gitu ya. Itu pulang-pulang bikin grup sendiri WhatsApp. Oh dari anak-anak para membernya ini ya gitu. Gitu. Jadi ya akhirnya tante-tantenya maksudnya tante-tante itu tante-tantenya istrinya punya grup sendiri, anak-anak bahkan punya grup sendiri. Jadi ya tujuan komunitas kan bukan hanya mobilnya ya Om ya. Iya, biasanya kan cuma ya udah suami-suaminya aja gitu. Ya, biasanya kalau misalkan punya istri atau anak tuh nggak terlalu bonding gitu. Paling kan karena ketemunya sekali 2 kali doang. Tapi ini ada kayak istri-istrinya ada perkumpulannya, anak-anaknya juga jadi main bareng gitu. Betul. Ya. Jadi di sana ya ini bukan buat bapak-bapaknya aja tapi buat keluarga gitu. Ya kita senang-senang bareng, ada waktu buat anak-anak, ada buat ibu-ibu atau tantenya kayak gitu. Bahkan di beberapa touringnya kita itu ada beberapa member tuh sudah nggak punya mobil Santa Fe-nya gitu. Tapi masih tergabung dengan kita dan mereka bawa mobil lain selain Santa Fe. Kita tapi kalau kayak gitu nggak masalah ya Om? Nggak masalah. Karena mereka pernah jadi bagian dari Santa Fe ini. Kan kalau di kita nopung atau nomor member itu melekat kepada orang bukan mobil. Berarti gitu. Selamanya ya? Iya selamanya. Jadi kan mobil kan hanya apa ya? Hanya alat lah ya. Iya. Nah, yang penting silaturahminya bagi kita. Kalau misalkan tadi kan ada yang sampai ke 0 km, terus selama perjalanan itu ada cerita-cerita sendiri nggak sih? Atau mungkin nih dari performanya sendiri deh, performa Santa Fe ini untuk dibawa touring, apalagi kan setahun itu agendanya dari teman-teman Sochi ini 2 kali tour kan? Itu gimana performanya? Kalau performa gimana Rifki? Mungkin secara teknis nih Mas Rifki lebih ngerti. Kalau misalkan performa gitu ya, kita kan bagi beberapa kategori Om performa ya. Ngebut atau daya tahan nih gitu. Sama yang paling penting adalah ketika menghadapi jalan-jalan yang agak ekstrim, sanggup apa enggak. Jadi ketiga ini menurut saya bisa kita bagi-bagi gitu ya Om. Kalau misalkan dari soal ngebut, Santa Fe standar jauh lebih kencang dibanding teman-temannya yang di selainnya gitu ya. Kalau misalkan daya tahan sudah kita buktikan gitu ya, beberapa member itu rumahnya di luar kota, kerjanya di Jakarta. Contoh lah ada Om Fendi gitu ya. Om Fendi ya. Om Fendi itu tiap minggu. Seminggu sekali dia pulang pergi Jogja. Gitu. Itu seminggu sekali karena dia rumahnya di Jogja. Itu udah berapa tuh ya Om? Tertinggi rekor di komunitas Sochi itu ada namanya Om Sus, dia tipe SM. Jadi di Santa Fe itu ada generasi pertama namanya SM, generasi kedua CM, generasi ketiga DM yang kayak punya saya sama Om Rifki, terus keempat TM gitu lah. SM itu kilometernya sudah 540.000 kayak gitu. Kalau saya DM baru cuma 270 lah. 270 juga udah banyak juga. Jadi kalau dibilang mobil Korea itu nggak awet itu kayaknya mitos ya Om ya. Iya. Udah dibuktikan sama teman-teman Sochi nih sampai ada odometer yang 500, 200, 300-an juga mungkin banyak ya Om ya. Iya ada pastinya ada kayak gitu. Bahkan Om Doni sendiri kilometernya udah di atas 200.000.
Iya udah di atas 200 itu juga udah banyak gitu. Ya kalau dihitung kalau misalnya mobil keluaran 2013 ya, sekarang kan 10 tahun lah ya, 10-an udah tahun 10 lah ya. tahun, Ya berarti setahun jalan kurang lebih 20-an ribu, 25 ribuan gitu. Tapi kalau buat sehari-hari pakai Santa Fe juga. Iya, pakai Santa Fe Berarti juga. dipakai buat daily juga ya. Betul. Kalau Om Rifki juga daily Sama, juga. saya pakai tiap hari buat kantor. Kayak tadi performa kan tadi ada tergantung nih mau berdasarkan kecepatannya atau ketahanannya. Terus selain itu apalagi Om? Kalau performa selama buat touring ya gitu. Ya itu tadi yang terakhir, menghadapi jalan-jalan yang ekstrim gitu Om. Tanjakan, jalan berbatu gitu. Iya. Nah beruntungnya itu Santa Fe memang didesainnya itu SUV yang ramah di jalanan aspal, di jalanan gravel atau batu-batu juga sanggup gitu. Dan kalau untuk nanjak-nanjakan ya kita udah nggak bisa raguin nih Om ya. Torsinya Torsinya gede banget. 400. Jadi nggak takut sama medan gimana gitu ya? Ya sejauh ini sih belum ada yang mobil ditarik ya, karena nanjak gitu ya belum pernah sih kita Belum di ada ya. selama Walaupun touring ini kita belum. front wheel drive gitu Iya. Om ya, tapi ya alhamdulillah sih Ya belum ada. mau tanjakan kayak gimana juga Sejauh ini jalan ya terus. benar. Nah, Kalau kayak misalkan nih kan kalau misalkan touring kita kan ada banyak jalur nih. Kalian suka tertantang gak sih coba jalur yang ini mungkin yang lebih medannya tuh lebih ekstrim kah? Kayak nggak mau yang mulus-mulus aja gitu. Kayak gitu nggak suka kepikiran buat nge-challenge gitu loh. Jadi turnya tuh nggak biasa-biasa aja. Ada gak? selain family ya, kita kan touringnya emang touring family itu kita tuh punya kesamaan yang sama di dalam satu komunitas itu, sama-sama suka adventure. Iya. Gitu. Jadi kalau dibilang lebih enak di jalan tol atau di jalan nasional gitu. Ya kita ya enak di jalan nasional kalau jalan kayak gitu. Kalau di jalan tol kan boring kan, Iya. ya gitu-gitu. Terus yang pasti kita coba pilihan jalan-jalan yang berbeda ya lah kayak gitu. Kalau mungkin bahasa Jawanya belusukan ya, belusukan itu sudah bahasa Jawa atau bahasa aneh? Ya belusukan lah. Bahasa ya. Ngerti kok pasti kan soal belusukan. Ya itu kita suka belusukan dalam artian ya. Cari jalur baru gitu mungkin. Betul, bahkan kita pernah touring ke Kawah Wurung di daerah situ Bondowoso Banyuwangi lah. Itu kita menuju ke Kawah Wurung itu kayak ngelewatin ini jalan setapak kayak gitu-gitu. Gitu jalan-jalan setapak terus dan kanan kiri masih ranting gitu. Jadi pulang-pulang ya wajib poles. Jadi kalau Bromo gitu, banyak orang ke Bromo naik jeep gitu ya. Kita naik Santa Fe ke atas Bromo Aman aja tapi Om. gitu. Dan itu bisa aman. Berarti kan pasti banyak orang-orang yang ngeliatin dong pasti. Jadi kok ke Bromo biasanya orang pakai jeep tapi ini pakai diesel daily lah gitu. Ya kalau ini kan yang terpenting ketika kayak di tempat-tempat tertentu ataupun di daerah-daerah tertentu kita itu kalau touring pasti ya koordinasi sebenarnya sesuai rulesnya ya. Mungkin kalau dulu di Bromo kan nggak tahu sekarang masih boleh atau enggak kan ya kalau di Bromo. Kalau dulu itu kalau ke Bromo kan weekdays boleh ya, boleh terus dan jumlah mobil dibatasin kan gitu dan itu harus weekdays. Nah, kita sejauh ini yang terpenting adalah ketika touring kayak ke Bromo gitu pasti ngajak warganya yang warlocknya, ya jeepnya siapa tahu nih kita alih-alih apes gitu ya supaya ada yang bisa narik. Kayak gitu sih. Intinya kita juga ini Om sesuai sama aturan. Iya, sesuai SOP yang di situ lah ya. Terus kalau kita touring tuh ada satu kegiatan yang setiap touring pasti kita lakuin itu namanya baksos. Jadi kalau ke tempat manapun lah kayak gitu kita mesti kayak kemarin kayak kita ke Sukabumi Ciletu itu ya Om ya. Itu kita juga ada baksos, terus ke Bromo juga ada. Jadi nggak ada yang ya intinya kita ini datang Bukan buat senang-senang doang. ya gitu. intinya Tetap berbagi kesenangan lah, berbagi kesenangan. Kita merasa lebih beruntung ya kita sharing apa yang kita dapat ke teman-teman yang kurang beruntung kayak gitu sih. Kalau Sochi sendiri tadi kan kayaknya turnya udah kemana-mana ya banyak. Betul. Sebenarnya Sochi ini dari tahun berapa sih Om adanya? Kalau secara daerah itu udah 13 tahun ya. Berarti dari 2013-an ya kan? Ya, 2013, 2023 itu umurnya 13. Oh, Berarti 2010 ya. September kalau nggak salah. Berarti dari 2010 lumayan lama juga ya. Total gitu. udah 600 member. Tuh 600 member itu ada yang cewek kah atau mungkin semuanya cowok atau Ada yang cewek? ada juga yang cewek? Ada. Jadi
kan gini, kalian banyak orang yang tipe Kalau diesel biasanya tuh cowok terus Iya. bapak yang Makanya bawa tadi gitu loh. apa namanya? Biasanya kita kan kalau orang itu ada yang malas ngobrol gitu Iya. ya, ada yang nggak mau. Udahlah, saya mah nggak usah ikut komunitas. Nggak mau Yang sosialisasi. penting bawa mobil. Iya. Nah, tapi ada juga yang pengen ini mobil gua apa gitu ya. Pengen deh temunya teman-teman yang mobilnya sama. Iya. Gitu itu kan juga banyak. Itu kalau manfaatnya nih ke join komunitas gitu dari komunitas Santa Fe sendiri apa aja sih benefit-benefitnya selain dapat keluarga baru gitu ya? Yang utama sih tadi sih, maksudnya teman ya, teman itu sama keluarga paling gampang gini lah. Nah, kita nih lagi jalan di satu kota gitu, ya kita punya saudara di situ gitu loh. Jadi punya saudara bisa ketemu di situ, bisa ini. Iya. Itu yang utama. Kalau yang lainnya sih gerubah ya, gerubah bisa enak. Terus underdeal itu Iya, sharing-sharing lah. sharing kayak gitu. Terus di kita yang agak teknikal kita sharing ilmu ya. Maksudnya sharing Iya. ilmu itu kita pakai banyak oli, termasuk salah satunya PTT nih. Kalau di kita kan yang sering dipakai itu PTT 10W30 tuh yang tutupnya merah sama Iya. yang 5W40. 5W. Nah, itu kita kalau di kita bukan hanya pakai gimana rasanya enak gitu. Kan gitu. Enggak, kita enggak kualitatif, tapi kita tes labin. Jadi Iya. kita itu tes labin, terus hasilnya kita share, terus ada yang temen yang senior bantu bacain hasilnya ini gimana, karena kan di mobil atau di Santi A hasil oli A belum tentu bisa sama dengan hasil oli A di Santi B kayak gitu kan, kayak gitu lah. Itu kita bacain lah. Nah, terus itu biasanya di starin atau dibintangin kayak gitu. Ya karena mobil Korea ini bisa dibilang Santa Fe ini unik ya. Ya, coba dong. Kenapa nih? Kayaknya banyak banget uniknya nih. Sebenarnya mungkin bukan Santa Fe kali Om. Apa Mobil Korea memang unik gitu. itu. Jadi kebetulan saya punya 3 mobil gitu Om. Itu Korea semua. Apa aja tuh? Kenapa harus semuanya mobil Korea? Dulu pertama kali pertama saya memang nggak suka yang mainstream. Itu pertama basicnya. Yang berikutnya ketika nyobain ternyata enak gitu. Sampai Kia itu saya punya 2 Om. Gitu ya. Satu lagi Hyundai lah yang kita pakai ini gitu. Jadi udah nyoba 1 kali, kayaknya kalau naik mobil-mobil di luar itu gitu ya, atau naik kelas lah ke mobil Eropa Amerika, ya kayaknya jadi nggak enak gitu. Jadi bukannya ini subjektif ya pribadi pendapat saya, tapi rata-rata juga kalau orang yang udah nyobain mobil Korea pasti bilang mobil yang misal Jepang gitu ya, ya rasanya beda. Gitu. Saya nggak bilang nggak enak, tapi beda lah. Beda. Feel-nya beda. Ya kalau saya kan ada mobil Jepang, ada mobil Korea juga kan. Jadi ya bisa bandingin juga. Tapi emang ya ada perbedaan lah. Sampai ada bercandaan kalau di kita itu, kalau ada yang ngambil Santa Fe, kita bercanda di Facebook kan. Di Facebook itu member kita udah 6.000. Kalau di Facebook ya. Itu bercandanya, yang sudah punya Santa Fe gitu beli ya. Jangan sampai lupa pulang gitu. Karena saking enaknya buat long trip. Serius kalau buat long trip, kita itu mobil ini termasuk yang sangat enak gitu. Maksudnya mau di jalan apapun yang kita biasa itu mau bisa dilibas. Dan yang satu lagi irit loh. Irit. Termasuk yang irit juga ya? Irit. Di antara diesel lainnya atau? Paling irit. Paling irit bahkan? Di antara diesel lainnya saya mungkin bukannya berarti menurut Om Rifki paling irit? Bukannya bohong gitu atau mau besar-besar, tapi emang paling irit. Paling irit. Kalau menurut Om Doni? Aku Surabaya Jakarta ya kan sering PP. Kalau kita nggak ngebut, maksudnya jalan santai ya, santai itu ya RPM 2000 gitu aja. Itu aku bisa full tank dari Surabaya sampai Jakarta masih ada sisa 1/4. Berarti memang irit ya, termasuk diesel irit. Tangki berapa? 63 ya? 60. Kita tangki itu kalau kapasitas yang tertulis itu 65 ohm. 65. Tapi berserta sisa-sisanya itu mungkin masih ada 5 liter lagi. Jadi 70 liter lah total full. Ya, 70. Anggap aja kita full tank 70 ya. 70 saya dari Surabaya ke Jakarta nyantai, tapi kalau kita ngebut ya pasti beda lagi kan gitu. Tapi kalau kita nyantai RPM 2000 masih sisa 1/4. Kalau Om Doni dari tahun berapa pakai Santa Fe? Saya dari 2019 awal. Berarti dari awal ya? Iya. Oh, tapi nih kita bahas nyinggung nih. Tadi kan kayaknya banyak banget nih kelebihan dari mobil Korea kan.
terutama Santa Fe lah, kelebihan-kelebihan dari mulai irit, terus juga performanya untuk long trip dan lain sebagainya. Tapi masih banyak nih di kalau umum ya, pada umumnya katanya tuh Santa Fe tuh masih sulit untuk bersaing dengan dua diesel lainnya nih. Kita nggak perlu sebut lah ya dua diesel lainnya apa. Tapi kayaknya pasti tahu di Sobat Titi. Itu gimana tuh menanggapinya? Kayak kesulitan bersaingnya itu mungkin bersaing di pasaran atau mungkin tadi mungkin eksistensinya gitu. Gimana menanggapinya nih dari teman-teman Sochi? Bersaingnya apa dulu nih? Kalau kita ngomong performance, ya anu lah. Ya mungkin mohon maaf ya, mungkin sedikit beda ya. Jadi, mungkin cocok-cocokan juga kali ya. Ya, kalau kita ngomong performance, torsi itu kita tuh termasuk yang gede. Torsi dan horsepower dia termasuk yang paling gede. Paling gede di level SUV ya. Dengan kapasitas mesin yang lebih kecil, tapi outputnya bisa lebih besar. Itu salah satu tuh. Yeah. Nah, terus kalau ngomong, wah nanti after sales lah. Tujuannya mobil ini mau dipakai atau dijual lagi gitu. Nah, ya itu mungkin banyak orang yang memikirkan itu juga kan salah satu faktornya. Belum dipakai udah dimikir jual. Tapi gini sih, kenapa di Indonesia mungkin bukan Santa Fe aja, tapi khususnya mobil Korea lah gitu ya, masih dipandang sebelah mata. Saya ngalamin lah dulu punya mobil gitu Om ya, mobil Korea itu. Nyari bengkel itu susah. Jadi bukannya ini, karena orang terbiasa dengan mobil merek Jepang gitu ya. Ketika mau nyari mobil, kita pakai mobil Korea, mau ke bengkel, mesti ke bengkel yang tulisannya spesialis mobil Korea dan Eropa. Kalau nggak itu mereka rata-rata nyerah, nggak berani gitu. Entah belum pernah nyoba bongkar atau gimana, betul. Tapi begitu. Cuman kalau sekarang gitu ya kan, kita sama-sama lihat Hyundai udah buka pabrik, udah segala macem. Jadi makanya Om Doni bilang tadi kita punya member 600. Kalau kita bandingin sebelum Hyundai ekspansi ke sini itu, kita membernya dikit banget ya Om. Di bawah 200-an kayaknya. 200-an. Iya. Jadi ya pengaruh brand lah Om ya. Iya betul. Tapi mungkin juga nggak sih orang tuh kayak anggapnya apa ya, underrate mungkin ya. Karena mungkin mereka belum coba kali. Ya. Mungkin ya. Karena kan masih orang tuh kalau di Indonesia banyaknya mobil Jepang, Eropa gitu. Tapi kalau mobil Korea tuh mungkin mereka masih belum ada apa ya, bayang-bayangnya atau mungkin belum coba juga, jadi udah nilai duluan cuma dari baca-baca artikel atau penilaian-penilaian dari video-video review-review YouTube dan lain sebagainya gitu. Stereotip sih. Iya mungkin ya stereotip bahwa mobil kalau selain Jepang itu akan susah gitu. Maksudnya saya di awal juga ketika mau memutuskan pakai Hyundai Santa Fe mikir kan, ini gimana ya perawatannya dan sebagainya. Ternyata setelah mencoba meminang, terus memakai, terus apalagi gabung sama Sochi, ya nggak ada tuh yang maksudnya susah gitu. Maksudnya under deal ya teman-teman bisa bantu kayak gitu. Terus teman-teman punya referensi di mana sih kalau cari under deal gitu gimana ya, kita sering share kok. Coba aja cari ke pasar mobil Kemayoran gitu. Itu kan banyak tuh. Ada juga mereka yang khusus untuk produk Korea, mobil itu ada juga, dan mereka nggak lama gitu. Seminggu kalaupun harus inden, seminggu ya udah datang, 2-3 hari udah datang kayak gitu. Jadi apalagi gitu, maksudnya on the real udah aman. Terus mungkin katanya harga spare part sama perawatannya mahal kali Om. Enggak juga sih. Padahal enggak juga. Enggak juga, karena di kita ada juga apa namanya ori, terus Mobis. Ada yang ada grade-grade-nya lah. Juga gitu. Ada gitu ya. Nah sama ini Om, apa namanya, orang itu kan pertama ngebandinginnya gini, wah mobil Korea ini spare partnya mahal. Sekarang kita mesti lihatnya dulu gini Om, waktu beli harga mobilnya berapa. Sekarang harga spare partnya jangan dibandingin dengan harga mobil yang di bawahnya dong. Gitu. Karena itu kan komparasinya harga dan spare part sama gitu ya. Terus sama durability kan, kita harus bandingin. Ini harganya murah, tapi kalau let's say kita harganya spare part A ya, let's say kita engine mounting misalnya gitu. Engine mounting itu di mobil A harganya 1 juta gitu, di Santa Fe 1.500.000 misalnya kayak gitu. Ternyata durability-nya lebih lama yang di Santa Fe yang 1,5 ya. Ya nggak berarti kan bisa dibilang juga nggak mahal kan. Iya, maksudnya ya gitu. Worth it lah gitu. Iya, kayak gitu. Oh berarti ya mungkin salah satunya banyak yang underrate mungkin mikirnya juga perawatannya nanti
mahal, terus juga ya tadi nyari suku cadang dan lainnya agak susah. Tapi kan balik lagi kalau misalkan kayak join ke komunitas gini kan kita punya channel, ada link buat tanya-tanya, sharing-sharing. Ini butuh spare part ini ya dapatnya di mana? Itu kan salah satu benefitnya juga kan tadi Om Ya ya. betul. Itu benefit yang lain ya. Maksudnya kalau saya ini termasuk orang yang nggak awalnya nggak paham engine sama sekali gitu. Tapi digabung komunitas pelan-pelan. Oh kayak gini, oh harus seperti ini harus diperhatikan. Ini sedikit paham, sedikit lama-kelamaan juga kayaknya sedikit ngerti gitu loh. Kalau dari Om Rifki sejauh ini ada kendala nggak pakai Santa Fe ini? Mungkin pernah ada trouble apa, terus pernah masuk bengkel lama gitu. Kalau saya sih alhamdulillah ya dengan mobil yang umurnya sekarang 10 tahun, hampir 11 ya Om ya, hampir 11 tahun. Kendala itu nggak ada gitu ya, maksudnya tiba-tiba jebol di jalan gitu ya, alhamdulillah nggak ada gitu. Balik lagi, kok di temen saya punya 5 tahun jebol gitu, balik lagi ngerawatnya gimana gitu, sesuai sama spek gak, contoh oli, BBM gitu ya Om ya. Betul. Karena ini kan ya mobil diesel apalagi Om, oli, BBM. Iya. Harus disiplin lah ya, sesuai sama manual booknya gitu. Ya betul. Kita rasa sih semua kendaraan akan seperti itu juga ya. Dalam artian ya tinggal menunggu waktu aja kan. Kendaraan itu kayak manusia kan. Maksudnya kalau dia nggak pernah dirawat gitu, ya pasti diabetes kan. Benar-benar. Salah perawatan. Iya. Ya salah perawatan gitu. Ya betul. Kadang kan tapi biasanya ada yang awal-awal masih disiplin tapi lama-lama ya udah aja pakai bensinnya, bahan bakarnya ngasal, terus olinya juga ngasal gitu. Kalau dari Om Doni atau Om Rifki pernah kayak gitu nakal-nakal dikit gitu? Nakalnya gimana nih? Maksudnya pemilihan bahan bakar atau olinya gitu. Ya karena kita sayang sama Santa Fe kita ya kita berusaha berikan yang terbaik lah kayak gitu. Jadi maksudnya kita sih nggak pernah yang ngoplos solar sama Dex gitu ya, atau solar sama minyak goreng mungkin ya. Di beberapa orang, wah kalau tambahin minyak goreng nih jadi lebih irit. Oh, ya kita sih nggak segitunya juga gitu. Nah ini ada yang beberapa dari artikel nih ya, katanya diesel Hyundai itu membutuhkan bahan bakar solar khusus. Maksudnya gimana tuh Bang? Mungkin bukan solar khusus kali ya. Dia mungkin kalau lihat spek gitu ya, itu B7 maksimal yang bisa dihadapin sama mesinnya si Santa Fe ini. B7 itu artinya konsentrasi bionya itu ya cuma 7%. Tapi kan di Indonesia sekarang beredarnya lebih dari itu gitu ya. Nah, cara ngakalinnya gimana gitu biar itu bisa ya kita cari pom bensin yang sudah jelas gitu ya, belinya Dex atau apa yang kira-kira dijamin bahan bakarnya bagus gitu. Sama ya kalau bisa beli yang bagus aja Om ya. Ya sama sebenarnya mau pakai bahan bakar subsidi atau non subsidi tetap meskipun pakai Dex ya tetap harus pakai ini aditif. Ya. Gitu. Ini kan aditifnya ini juga nih. Iya, dari kita juga ada. Gitu. Jadi ya nggak bisa ya kayak manusia lah. Selain makan butuh vitamin kan? Ya aditif udah. berarti sangat mempengaruhi banget. Oh banget. Itu sangat pengaruh. Maksudnya kalau mau polosan tanpa aditif ya silakan aja, tinggal disiplin misalnya ya, ganti filter olinya harus lebih gitu. Okay. Perawatannya ditambah Om. Betul. Jadi kalau tadi saya bilang kalau kita ikutin manual book B7. Kalau ada yang tadi Mbak bilang nakal gitu ya nggak pakai itu ya juga nggak apa-apa. Cuman balik lagi mesti ada kompensasi kayak perawatannya lebih ekstra adiktif, olinya mesti yang bagus. Ya gitulah. Ya sudah dapat bahan bakar murah tapi yang lainnya minta yang murah ya nanti jatuhnya ya nggak murah aja. Kalau rusak salahin mobilnya nggak awet ya Om. Kemudian nih dengan tadi kan pas ditanya Santa Fe ini bisa bersaing atau tidak dengan dua diesel lainnya, terus tadi katanya dengan fitur-fitur yang lebih powerful, terus juga dari fitur-fitur lain nih, misalkan fitur-fitur keamanan ini kita ada dari artikel itu
Di Santa Fe ada fitur keamanan seperti pengereman darurat, pengawasan titik buta, atau fitur-fitur keamanan aktif lainnya. Selagi kemarin touring itu nih dari teman-teman Soci, ada nggak fitur-fitur itu kepake banget nggak? Tergantung ya Mbak, tergantung tipe mobil. Ya, betul. Jadi apa ya, kalau kita ngomong semua fitur itu pasti akan berguna ya. Maksudnya ya semua mobil ada lah kayak gitu. Maksudnya buat diesel yang lain juga ada kan kayak gitu tuh. Tapi kita punya satu fitur yang mungkin dua diesel lainnya atau mobil dieselnya itu yang nggak dipunya tuh, kita full panoramik mobilnya. Di Santa Fe itu full panoramik gitu. Jadi di usia tahun keluaran 2012-2013 lah. Itu sudah full panoramik kayak gitu. Iya, kalau kan kayaknya itu baru banyaknya di beberapa mobil bensin juga. Terakhir-terakhir ini kan? Beberapa tahun terakhir kan. Kita 2013 udah full panoramik loh. Kayak mobil-mobil apa ya, old money lah ya. Gitu. Jadi saya baru tahu malah. Tapi kalau dibilang old money, mungkin juga dulu yang beli pertama Santa Fe juga orang nggak mikir duit kali ini. Iya. Kayak mau coba mobil Korea gitu ya. Tahun segitu kan mobil Korea, contoh lah saya lihat gitu ya iklan-iklan di jadul gitu Om. Contoh mobil kita lah, mobil yang lain gitu ya. Mobil kita itu di tahun itu dihargain udah hampir 500 juta. Di tahun itu di loh tahun ya. itu ya. Sekarang di tahun itu orang yang membeli mobil dengan merek yang inferior gitu ya, dengan harga yang semahal itu mikirnya apa gitu kan. Sementara orang Indonesia kalau yang lain gue cukuplah pakai mobil yang ini aja. Iya, gitu ya. masih mending gitu lah. Mending ini gitu. Ya benar sih, mungkin salah satu yang punya saat itu ya orang-orang tadi old money yang beli bukan karena butuh, mungkin karena coba kali ya gitu. Mungkin juga. Kayak belanja aja gitu. Selanjutnya nih dari teman-teman Soci untuk menanggapi adanya mobil ramah lingkungan. Nah, itu gimana nih dari teman-teman Soci? Waduh, bahasanya nih. Kalau kita ngomong ramah lingkungan ya, sekarang otomotif yang paling ramah lingkungan adalah mobil listrik ya. Mobil listrik, Jadi mau bensin kah, mau diesel ya. Motor pun juga sekarang motor listrik iklannya juga kayak gitu. banget. Jadi ya listrik lah kayak gitu. Mungkin di beberapa tipe kalau nggak salah di luar negeri sudah ada hybrid Santa Fe kayak SMM ya. Ada kayak gitu. Nah, kalau kita ngomong ya pada akhirnya mungkin ke listrik ya. Cuma mungkin ada beberapa orang yang emang petrolhead ataupun yang ini yang tetap apapun tetap suka mobil mobil non listrik ya kayak gitu. Jadi itu menurut saya sih pilihan ya. Kita apakah kita peduli atau apa ya? Kita peduli itu kan satu nih, ya nggak harus hanya dengan kita soal BBM atau enggak, tapi kan itu juga bisa pakai movement yang lain. Iya, pakai movement yang lain. Entah itu ya mobil kan sarana sebenarnya, sarana. Jadi kayak kita sehari-hari misalnya sama paling dekat hubungan kita sama plastik, ya itu kan gitu aja. Iya ya. Gitu. Berarti ya gencar-gencar polusi udara tapi masih suka buang sampah sembarangan juga sama aja bohong. Pakai mobil listrik juga, tapi sumber listriknya masih bahan bakar batu bara juga susah juga ya. Kayak gimana gitu. Jadi ya itu preferensi sih. Jadi apakah kita dengan mobil listrik support ya bisa aja, tapi kembali lagi rumah juga bisa dirubah pakai listrik juga, pakai tenaga surya juga kan. Gitu. Terakhir nih Om, mengutip dari portal berita online nih, Hyundai Santa Fe kan punya opsi mesin bensin sama diesel. Coba kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nih mungkin sobat PT di sini ada yang mau coba Santa Fe terus kayak masih bingung. Nih kan dari teman-teman Soci bisa membantu gitu. Menjawab kelabilan. Karena kita pengguna diesel ini Om. Kalau dari sudut pandang yang saya coba objektif gitu ya. Walaupun saya lebih senang diesel gitu ya. Tapi coba Santa Fe itu pertama itu dari awal dilahirkan itu SM gitu Om. Itu mesin bensin ya Om? Iya betul. Mesin bensin. Kemudian di sisi berikutnya ada CM V6. Nah, yang bensinnya itu V6. Tapi dia juga nelurin yang CRDI saat itu sampai sekarang dipakai gitu. Jadi kalau ngomong lebih nyaman yang mana, sebenarnya balik lagi lebih ngantrinya itu ngisi Dex atau ngantrinya isi
Jadi kalau mesin ya semua sama-sama bertenaga lah gitu ya. Cuma kalau soal ngadu irit, ya kan dari zaman dulu gitu Om ya. Mobil itu irit ya mobil diesel gitu. Iya. Itu tuh konteksnya kan gitu. Gitu. Jadi ya kalau disarankan gini, kalau orangnya suka torsi besar, akselerasi enak, ya mungkin lebih cocok ke diesel ya. Diesel. Ya kayak gitu-gitu. Jadi kalau lebih mau kalem, Mesinnya halus. ya. Mobil bensin. Mobil bensin. Kan diesel itu kan suaranya kita malasin mesin, tetangga mungkin yang protes ya. Bisa nggak tersampah Om. Gitu. Kalau bensin kan suaranya nggak sampai segitu desibelnya. Iya ya. Tapi Om Doni sama Om Rifki punya mobil bensin juga apa semuanya diesel? Ada mobil bensin juga. Mobil bensin, tapi Santa Fe kita diesel kebetulan. Diesel. Karakternya beda. Beda ya. Rasa tergantung Om ya. Kalau dalam kota kayaknya lebih enak bensin. Kalau buat long trip tadi lebih Iya. enak diesel gitu ya. Karena kebanyakan memang tipikalnya orang-orang di Sochi itu suka adventure gitu loh. Jadi suka jalan gitu. Jadi kalau ngomong berapa sih popularitas member Sochi yang pakai diesel sama bensin? Ya lebih banyak diesel. Kayak gitu jauh, mungkin bisa 80% ke atas gitu. Kalau Sochi ini kita ke Sochi lagi ya. Kalau Sochi sendiri ada selain tour nih ada acara apa ya kayak misalkan jambore, misalkan ada acara anniversary atau apa gitu nggak Om tiap tahunnya? Ada tahun lalu kita jambore di mana itu? Di Sentul ya Om ya. 100 mobil lebih tuh. 100 mobil masih 100 member ya. 100 member kumpul tuh. Ada yang naik Santa Fe, ada yang naik kereta. Gitu. Jadi datang. Lebih ke acara kumpul karena tuh acaranya setelah Lebaran kan, 2 minggu atau 3 minggu setelah Lebaran. Jadi ajang silaturahmi juga. Terus anniversary itu biasanya kita di September. Tahun ini kita anniversary sama Munas dijadiin satu di bulan September. Berarti gitu. setiap tahunnya tuh agendanya ya selain tadi ada touring 2 kali setiap tahun, terus ada kayak jamborenya juga. Iya, jadi kalau kita mau touring, sebenarnya touring jauh ya, yang 2 kali setahun. Tapi di antara itu tiap chapter atau tiap wilayah suka pilih sendiri. Makanya tadi ada touring ke Sukabumi, Ciletuh, terus kemarin barusan aja minggu lalu selesai itu touring ke Dieng ya, camping kayak gitu. Jadi teman-teman camping, buka tenda sambil jalan-jalan di Dieng kayak gitu-gitu. Jadi padat Mbak. Jadi kalau saya pernah dengar gitu dari beberapa teman-teman yang suka merhatiin itu, Sochi ini padat banget acaranya. Jadi touring, anniversary, Jamnas, donor darah, touring lagi. Aduh. Selalu ada gitu ya. Ada, ini nggak pernah berhenti lebih ke, ya kan dari member untuk member kan. Maksudnya ini juga menjawab pertanyaan kenapa, buat apa sih gabung komunitas gitu. Iya. Kalau emang suka bersosialisasi, iya ini tempat wadah yang pas. Maksudnya kita wadah baru yang kebetulan punya kesamaan dalam hal otomotif dan kebetulan itu Santa Fe. Dan di situ ngapain? Ya nggak melulu bahas soal mesin, nggak melulu. Kita itu bahkan di grup besar kita tuh punya grup Discover Indonesia buat mereka yang pecinta touring. Terus grup nasional yang ya bahas mulai dari teknis tapi non politik ya, kalau di kita ya nggak boleh. Terus hingga Palu Gada itu mulai ngobrolin radio komunikasi, ngobrolin apapun ada di situ gitu. Kalau Om Doni sama Om Rifki di Sochi sebagai anggota atau ketua atau apa? Nah, kebetulan tahun ini diminta tolong bantu pengurus ya Om ya. Iya. Kalau saya bagian ngurusin kegiatan, Om Rifki ini bagian ngurusin mobil. Ngurusin mobil apa? Sales juga bisa. Di kita ada divisi R&D Mbak Caca. Jadi Om Rifki ini di divisi R&D. Jadi tugasnya divisi R&D ini apa yang kita yang paling ngoprek mobil lah. Ngoprek mobil dan hasilnya di-share ke member ya. Gitu, Salah satu itu yang masalahnya tempat duduk ya. Tempat duduk penumpang di Santa Fe itu agak turun tuh yang kiri. Ya gimana di leveling ya? Akhirnya pakai bahan apa? Ngoprek teman-teman. Iya. Seru juga berarti ya. Iya. Kalau kita ngumpul gitu, ada beberapa orang yang kalau ngumpul demen di kafe. Gitu. Kita juga punya kelompok-kelompok yang kalau demen ngumpul itu nggak di kafe, buka cup mesin. Kayak yang tadi bagian kayak R&D gitu kan juga mau nggak mau
ada aja yang dioprek tadi kan. Iya betul. Kita bahkan di DM yang atau di mobil Santa Fe yang keluaran 2013 itu kan masuk Indonesia kan nggak full spek tuh. Dibikinin dioprek sama temen Randy bisa full spek. Bisa mobil lama ya, ada blind spot mirror itu bisa kita. Jadi kayak mobil modern gitu ya Om? Oh iya. Sebenarnya bukan mobil modern kan. Dulunya itu speknya di luar itu komplit. Kayak mobil yang sekarang ada lah gitu. Jadi 10 tahun lalu tuh mobil kita tuh speknya aslinya begitu gitu. Kecuali yang versi AWD masuk Indonesia. Nah, masuk Indonesia mungkin nggak tahu Om ya buat pajak atau motong harga. Itu sunatan massal tuh istilahnya tuh. Ada gitu fitur-fitur yang dikurangin gitu ya. Ada dari temen juga yang punya kapabilitas ya buat melakukan itu, dia kembaliin fitur sesuai yang ada di Santa Fe pada harusnya gitu seharusnya. Contoh nih kalau mobil Santa Fe yang umumnya yang di sini tahun 2013 itu pakai kunci gini, dirubah pakai push start button bisa. Iya. Iya bisa, pakai handphone juga bisa. Berarti banyak yang ngerti mesin dong, canggih juga ya. Iya. Anak-anak Sochi ini. Ya kebetulan di kita itu terdiri dari berbagai macam jenis jenis makhluk. Profesi, jenis kesukaan, kayak gitu-gitu. Jadi ada yang suka ngoprek dari pagi sampai subuh juga ada gitu. Sampai disuruh tidur di luar juga pernah ada. Jadi kalau ada yang orang yang kita kan nggak bisa semua rata Om ya. Ada juga yang demennya percayakan semua ke bengkel resmi. Ada yang nggak demen ke bengkel resmi, percayakan ke bengkel teman. Ada yang nggak percaya sama dua-duanya. Turun mesin sendiri, turun matic sendiri itu ada. Itu kalau kayak gitu, sendiri. Kenapa tuh Om? Kalau sampai turun mesin dan lain sebagainya? Balik lagi, itu tadi saya bilang salah perawatan. Gitu. Biasanya. Lebih ke situ kan. Kalau kan ya sudah tahu sakit dibiarkan ya terus ya jadi turun mesin. Iya sih. Ada yang nggak kenapa-napa juga diturunin mesin. Ada. Nah itu kenapa kira-kira? Hah? Kenapa kira-kira? Hobi. Emang nggak telaten aja orang kayak gitu berarti ya? Malah telaten. Bisa turun mesin dengan sendirinya. Iya, dia sampai 3 kali turun mesin gitu. Itu bukan karena kenapa-napa gitu kan. Pengen aja. Pengen, nggak ngerti sih juga. Ya ngopreknya berlebihan deh kayak. Dia terlalu ngutak-ngatik sendiri kali ya? Ya kesukaan lah, hobi lah. Ya, kita nggak bisa ini aneh nih, enggak lah. Kita anggapnya ya kita buat bercandaan aja di grup malah. Nah kalau mau gabung nih jadi bagian Sochi gimana caranya? Gampang gak sih? Atau susah atau kayak harus ikut kopdar berkali-kali baru bisa officially jadi member? Enggak ya Om gitu? ya? Enggak, jadi kalau di kita ya tinggal register aja ke sochi.web.id itu satu, atau enggak kontak melalui Instagram. Instagramnya DM. apa tuh boleh diinfokan? Santa Fe Owners Community Indonesia. Search saja di situ, ntar bisa DM message, ntar kan direspon. Nanti kalau sudah ya ketemu dalam artian wajib ketemu itu bukan berarti kamu harus supaya jadi member, enggak, lebih ke nanti kalau kamu sudah kopdar kita akan kirimin starter kit, karena kan di kita ada starter kit, ada dapatin polo atau apa gitu. Kalau kamu belum pernah kopdar ya identitas lah ya enggak gitu. akan dikirimin ini. Tapi kalau nggak ketemu ini hantu atau bot atau kita nggak tahu kan gitu. Jadi wajib ketemu supaya ya ini beneran nih manusia baru dikirim tuh. Jadi bukan harus beberapa kali kopdar, paling nggak 1 kali lah sebelum mau gitu, kenalan gitu ya. Kenalan. Dan kopdarnya bukan rame-rame, jadi misalnya dia main ke tempat kerja kita ketemu, misalnya SMP ya, kayak ya ketemu aja gitu, oh ini orangnya ada gitu, dan ya kita tahu si A si B ini siapa gitu kan gitu. Jadi yaudah, meskipun 1 orang ini saya ketemu sama member baru ya sudah dianggap sebagai kopdar. Boleh nggak kalau double klub gitu? Biasanya kan ada beberapa. Banyak. Karena ada beberapa klub yang kalau udah di sini ya nggak boleh di sini. Enggak lah, kita bebas. Maksudnya di Sochi tuh ya yang penting ya satu nih ya, kalau di di aturan kita ya satu nih, kalau di grup udahlah nggak usah bahas politik di sini, bahasnya kesenangan aja lah kayak gitu. Ya. Gitu itu poin utama itu. Jadi kita lagi rame-rame gini di grup ya nggak ada tuh bahas nomor-nomoran gitu. Gitu. Paling ada nomor injektor mana yang bermasalah. Gitu, itu yang penting itu aja sih. Terus ya yang penting kita touring, senang-senang, ngoprek mesin, happy-happy, hahi.
Udah. Sama ini Om, saya pernah dapat beberapa pertanyaan gitu dari orang-orang yang, kalau join Sochi, wajib gak sih kalau ada kopdar-kopdar ikut gitu? Nah ya itu. Itu nggak wajib ya Om Nggak ya? wajib kita. Jadi ya kan kalau lebih kenal lebih enak ya gitu. Maksudnya nih, ini nih cerita aja. Maksudnya di Sochi itu sedemikian rupa kekeluarganya tuh. Saya tuh pernah trouble nih di pulang touring ya. Di Sukabumi tuh, pulang turun di Sukabumi, trouble lah jalur pantai selatan sebelum masuk Pangandaran lah, saya trouble. Udahlah, di situ member di Pasundan ngomong, udah mobilnya tinggal aja, kamu bareng sama yang member lainnya pulang ke Surabaya gitu. Terus mobilnya aman gitu, ntar diurusin sama member. Yaudah kita tinggal, titipin orang di situ. Malam udah diambil towing, besoknya udah sampai di bengkel Hyundai di Ciamplas. Jadi erat keluarganya sangat itu erat. tadi apa? Jadi ada channel keluarga baru, jadi Nah, ngeling betul. kemana-mana Nah, juga. kalau kita nggak pernah kopdar, ini member bukan ya? Itu kan gitu aja sih kan lebih ke situ. Ini yang mana ya? Gitu. Tapi kalau kita sering ketemu, sering kopdar kan jadinya, oh alah yang ini gitu sih ini gitu. Ya itu aja sih lebih ke situ. Oke. Jadi seru banget. Sebenarnya jadi bagian dari Sochi tuh biasanya kan kalau klub-klub komunitas otomotif gitu cuman senang-senangnya aja. Bahkan ada banyak juga yang ya apa sih identik dengan hal-hal negatif, cuman kalau kumpul jambore apa cuman isinya acara apa dangdut dan lain sebagainya. Kalau misalkan touring tuh nggak bawa istri, nggak bawa anak gitu. Cuman kalau Sochi ya tadi termasuk apa ya family friendly gitu aja ya. Iya. Turnya juga. Kita nyebutnya Sochi Family kita. Jadi ya kalau sudah gabung dari member, nomor member akan melekat. Meskipun kamu ganti mobil, tetap bisa bagian jadi keluarga Sochi itu sendiri ya. Iya. Gitu. Oke, seru banget nih Sobat Titi hari ini ngobrol bareng teman-teman dari Sochi. Kita ngobrolin seputaran komunitasnya sendiri, ngobrolin si performa dari Santa Fe-nya juga ya. Terima kasih juga buat yang udah nonton. Terima kasih buat Om Doni, buat Om Rifki udah datang ke sini. Sama-sama Caca. Thank you PTT. Thank you juga semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di PTT Podcast Station berikutnya. Sampai jumpa. Thank you.